Republik sebagai satu ide politik itu punya sejarah panjang. Oke. Dalam pertama kita bisa lihat dari tradisi Yunani klasik. Waduh, oke. Ya kan? Jauh Itu sekali ya. Plato nulis buku judulnya Republik, tetapi ide dasarnya itu adalah dari filsafat Aristotelian. Oke. Ya, yang melihat apa? Yang melihat ketika ingat nggak kalau anak-anak sekolah itu apa itu dulu ada istilah zon politikon dari Aristoteles, iya. ya kan? Binatang politik. Binatang politik. Nah, Ya. itu terjemahan yang salah. Sebenarnya yang benar adalah makhluk politik. Oh. Siapa itu makhluk politik? Nah, itu adalah warga. Kita. Kita. Warga dari apa? Dari sebuah republik. Oke. Nah, jadi republik dalam konsepsi Plato itu dicirikan oleh 3 hal. Pertama, di sebuah republik itu dia harus ada sebagai wahana tindakan. Oke. Jadi republik itu bukan satu wilayah geografis. Oke. Bukan. Oke. Yang utama, republik itu adalah wahana tindakan yang dicirikan oleh apa? Pertama, pencarian common good. Ya kan? Common good itu Common itu artinya kebaikan, niat baik kebaikan bersama atau kebaikan bersama. kalau pakai istilahnya Hatta, kemaslahatan umum. Oh, oke. Kalau pakai istilahnya Hatta, ya kan? Itu cirinya pertama itu. Yang kedua, yang namanya republik itu tadi selalu mencari yang namanya common good, ya kan? Wahana tindakan common. Yang kedua, dia harus dilakukan secara deliberatif. Diskusi. Deliberatif itu diskusi, musyawarah, ya kan? Oleh karena itu dia tidak mengandalkan kekerasan, paksaan atau kelicinan, Oke. ya. Oke. Dan yang ketiga, oleh karena itu dia ya, secara damai ya. Nah, dia mengandalkan kapasitas retorik. Oke. Itu republik. Itu kenapa Itu ciri warga republik. ciri warga republik. Itu kenapa ide republik itu dalam konteks Yunani itu muncul berbarengan dengan merekahnya demokrasi di Yunani, di Athena, plus munculnya ilmu retorika. Oke. Nah, karena ada kebutuhan pada waktu itu. Nah, ini kemudian berkembang. Nah, perlu saya jelaskan begini ya. Republik sendiri itu kan dari bahasa Latin, res dan publica. Oke. Artinya hal-hal yang menyangkut publik. Publik itu apa? Ya, tadi itu yang 3 hal itu. Yang 3 hal tadi itu. Satu, tindakan mencari common good, kemudian deliberatif, musyawarah, dan selalu punya diandaikan selalu punya kapasitas retorik. Oke. Itu. Jadi seorang warga republik harus punya 3 ciri. 3 ini, oke. Jadi kalau orang Indonesia nih penonton mengaku warga republik, 3 ini harus punya punya. 3 ini. Jadi memikirkan politik itu harus dalam 3 kerangka ini. Oke. Ya. Nah, dalam tradisi republik sendiri akar katanya dari Res publica. Res publica yang publik. Dia berlawanan dengan res privata. Yang private. Yang private. Oke. Nah, apa bedanya? Nah, gitu ya. Nah, res publica yaitu didefinisikan secara filosofis adalah sebagai wahana yang tadi wahana tindakan yang didikte oleh 3 tadi itu common good, deliberatif dan retorik. Oke. Res privata adalah wahana tindakan. Ini penting juga nih. Iya. Yang didikte oleh logika survival. Oke. Ya, logika pertahanan diri. Ini juga penting. Sebentar. Tadi kan 3 warga, artinya ketika saya sebagai warga seorang itu ketika saya menjadi anggota komunitas, maka saya menjadi warga yang harus 3 itu tadi. Nah, bertindak berdasarkan 3 ini. Oke. Yang res privata itu res mengacu privata itu adalah satu wahana tindakan yang didikte oleh logika survival. Nah, jadi saya sendiri yang survival itu ada 3 juga. Ya. Nah, ini saya jelasin ya. Oke. Survival itu dalam tradisi Latin klasik itu ada 3. Yang pertama, untuk survive orang harus punya ekonomi. Ya kan, cari uang. Ya. kan? Perutnya kenyang lah. Perutnya kenyang. Yang kedua adalah reproduksi. Oke. Keluarga, berketurunan. Yang ketiga adalah kemampuan militer. Ya, untuk survive kan harus ada kemampuan militer. Mungkin maksudnya kemampuan membela diri. Membela diri. Ya. Untuk survive itu kan perlu ekonomi, perlu reproduksi orang, dan perlu militer. Nah, dalam tradisi Latin ini udah dipisahkan nih.
Yang privat maupun yang Nah, publik. itu kenapa ada res publica yang res Oke. privata. Jadi keluarga penting, ekonomi penting nggak penting, militer penting nggak penting, tapi dia dipisah. Tempatnya bukan di res publica, Oke. tempatnya di res Privata. privata. Jadi urusan keluarga saya itu masuk dalam privata. Urusan nyari nafkah, urusan Iya. nyari kekayaan, ya kan? Urusan keluarga kita mau pakai hordeng dan kulkasnya kayak apa? Iya, iya. Urusan bagaimana memperkuat alat-alat kekerasan negara, adanya di situ. Privat. Nggak boleh campur dengan urusan bagaimana kita mencari kebaikan bersama. Dipisah. Ini tradisi Latin. Tradisi Latin ini juga sebenarnya mengambil dari tradisi Yunani kuno. Yunani kuno itu memisahkan antara yang namanya polis dalam filsafat Aristotelian, polis Kota. dan oikos. Polis adalah Nah, polis itu juga jangan dibayangkan sebagai, nah waktu SMP SMA kita selalu disebut polis adalah negara kota. Iya, iya, iya. Nah itu sebenarnya terlalu Karena ada citizen, Pak. ya begini. Nah, dalam tradisi Republikan, polis tetap adalah wahana tindakan, Wahana tindakan. Bukan demografi. bukan demografi. Bukan geografi. Wahana tindakan tempat orang tadi itu berpikir, mengambil keputusan-keputusan besar dengan basis common good, deliberatif dan kemampuan retorik. Retorik. Ya. Itu namanya ada di polis. Itu kenapa dalam tradisi misalnya filsafat modern kemudian seperti orang dalam Rousseau yang sangat sangat mengagungkan model pengambilan keputusan langsung itu, salah satu wujud republik paling bagus itu di negara kota misalnya di Romawi ya? di Geneva atau di mana ketika orang semua kumpul mengambil keputusan bersama. Oke. Demokrasi langsung Iya, istilahnya. iya. Nah, padanan polis itu padanannya adalah res publica. Lawannya adalah kalau dalam istilah Latin res privata, dalam istilah Yunani namanya oikos. Apa itu oikos? Oikos kan kita ingat nih ilmu SMP. Oikos, nomos, oikonomia, ekonomi. Ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga. Jadi sama definisinya, Iya. yaitu wahana yang didefinisikan oleh logika survival. Nah, tradisi Republikan yang diwariskan dari filsafat politik Yunani hingga Latin, nah, misalnya di dalam tradisi kalau dalam Latin itu orang-orangnya seperti Cicero, ya kan, itu dia dari awal sudah memberikan kita panduan untuk memisahkan wilayah-wilayah politik, polis, cara kita mencari kemaslahatan bersama harus tidak boleh dicampur baurkan dengan kepentingan privat kita. Iya.